Halo guys, balik lagi semuanya di RM Tour bersama saya Randy guys ya. Oke, saya mau ucapin dulu pertama-tama congrats ya untuk yang sudah approve visa Amerikanya dan visa Australianya. Dan untuk yang belum beruntung atau masih di reject, itu jangan khawatir ya guys ya. Tetap semangat, mungkin bukan sekarang tapi nanti suatu saat pasti ada kemungkinan untuk diterima ya. Oke, hari ini saya akan membahas tentang visa Australia guys ya. Seperti kita ketahui, RM Tour itu sekarang buka jasa visa untuk seperti biasa Amerika ya dari dulu-dulu. Dan dari sekitar 2-3 bulan terakhir itu sudah buka jasa visa untuk Australia guys ya. Dan sudah cukup banyak yang apply visa Aussie dan hasilnya cukup memuaskan guys ya. Cukup banyak yang approve ya gitu ya. Nah, perbedaan yang paling mendasar ya guys ya dalam apply visa Australia dan visa Amerika itu adalah pada saat visa Amerika itu harus melalui proses interview di embassy ya guys ya. Kalau misalnya visa Aussie Australia itu tanpa interview, melalui email pengumumannya ya. Oke, hari ini saya mau menerangkan yang penting ya, sangat penting banget, yaitu syarat-syarat untuk apply visa Australia. Di video sebelumnya sudah saya terangkan, tapi menurut saya harus saya terangkan ulang karena ada banyak yang masih bertanya-tanya gitu guys ya. Jadi seperti apa persyaratannya atau langkah-langkahnya seperti apa gitu guys ya. Oke, langkah pertama pada saat kalian mau apply visa Australia ya, pastikan kalian sudah yakin untuk apply guys ya. Jadi setelah kalian yakin untuk apply, kalian silakan WhatsApp ke saya. Nah, itu persyaratan utamanya itu boleh scan berupa PDF ataupun difotokan ya guys ya. Nomor 1, nanti kita breakdown satu-satu ya. Pertama itu paspor terbaru ya. Paspor terbaru itu paling penting ya guys ya. Jadi fotokan paspor halaman paling depan yang ada foto kalian, yang ada nomor paspor, tempat terbit paspor itu ya guys ya. Nah, berikut dengan isi-isi cap paspor kalian gitu guys ya, kalau ada ya. Jadi tidak wajib. Kalau misalnya kosong gimana kok? Kosong apply pun oke-oke aja. Yang di approve juga ada gitu ya guys ya. Cuma memang better atau lebih bagus untuk ada cap paspor gitu guys ya. Nah, kedua, paspor lama. Paspor lama kalau ada ya. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang, kok ini saya paspornya cuma ada satu, ya udah, kalau ada satu kan berarti cukup yang terbaru aja gitu. Simpelnya seperti itu ya guys ya. Paspor lama sama foto paling depannya yang ada foto kalian itu sama yang ada nomor paspor kalian, sama isi-isinya seperti cap paspor ataupun visa-visa yang ada gitu guys ya. Nah, nomor 2 yaitu kelengkapan data kalian yang di Indonesia. Contohnya kartu keluarga, kemudian akta kelahiran boleh kalau ada ya, KTP ya. Terus selanjutnya itu seperti itu aja, itu gampang seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga kalau di Australia ini wajib ya. Pertama, rekening koran. Rekening koran itu seperti kayak gimana kok? Rekening koran biasanya 3 bulan terakhir atau sebulan terakhir apabila data kalian banyak gitu ya. Kalau misalnya data kalian sampai berpuluh-puluh halaman, itu lebih baik sebulan terakhir aja cukup ya, lebih dari cukup ya guys ya. Jadi nggak perlu maksain sampai 3 bulan, nanti uploadnya agak dia agak lemot gitu, kelamaan soalnya terlalu banyak gitu ya page-nya. Nah, rekening koran, setelah itu surat keterangan kalian kerja ya, surat keterangan kalian sedang bekerja atau surat keterangan usaha. Itu gampang sih, di visa Amerika juga sebenarnya ada, tapi kalau Amerika kan opsional ya guys ya. Kalau ini menurutku agak wajib gitu ya, biar chance untuk di approve-nya bagus gitu guys ya. Nah, surat keterangan kerja itu seperti apa? Contohnya misalnya menerangkan bahwa Anda sudah kerja di perusahaan itu berapa lama gitu guys ya, dan posisinya sebagai apa, seperti itu guys ya. Nah, kalau misalnya surat keterangan usaha itu bisa SKU, bisa SIUP, bisa NIB ya. Paling gampang sebenarnya NIB. NIB itu tinggal buat di Google, tinggal googling aja ya di OSS, website-nya itu OSS. Jadi tinggal kalian masukin NPWP segala macam, masukin data, nanti tinggal di print, selesai gitu ya. Itu gampang lah gitu ya. Itu memudahkan untuk yang memang tidak punya surat keterangan usaha gitu guys ya. Kok terus apa lagi? Udah, sebenarnya syarat yang penting untuk apply visa Australia cukup seperti itu. Nah, saya sarankan apabila kalian mempunyai aset-aset gitu ya, itu boleh dicantumkan ya, dilampirkan boleh. Kok contoh aset itu seperti apa? Aset itu bisa harta tidak bergerak ataupun harta bergerak ya. Misalnya ambil contoh misalnya mobil, itu bisa BPKB ya.
Kedua, misalnya kalian punya rumah, itu bisa sertifikat rumah atau sertifikat tanah. Udah, itu cukup, itu sangat-sangat lebih dari cukup. Dan menurut saya udah tidak perlu syarat-syarat lainnya, udah cukup seperti itu ya. Misalnya SKCK ataupun misalnya surat keterangan kalian vaksin segala macam gitu ya. Itu tidak perlu, menurut saya tidak perlu, karena selama ini tanpa itu pun juga approve aja. Maksudnya itu benar-benar syarat yang nggak penting sama sekali sih, menurut saya seperti itu ya guys ya. Nah, setelah kirim syarat-syaratnya tersebut ke WhatsApp ya guys ya, itu nanti saya cek dulu tuh, oh ini syaratnya udah lengkap nih Kak gitu, udah lengkap nih, atau ini ada yang belum lengkap gitu ya. Nah, kalau misalnya udah lengkap, itu lanjut ke next step, yaitu namanya langsung payment, langsung pelunasan ya guys ya. Seperti visa Amrik, visa Aussie pun saya terapkan langsung pelunasan di awal. Karena apa? Karena untuk proses selanjutnya jadi tidak menunda-nunda ya guys ya. Karena untuk kalau misalnya visa Amrik itu untuk ambil jadwal interview itu wajib pelunasan di embassy langsung di awal ya guys ya. Kalau visa Aussie, pada saat kalian ingin apply itu wajib pelunasan di awal agar diproses dan disubmit oleh Australianya, embassy Australianya, seperti itu ya guys ya. Nah, kemudian udah pelunasan, nanti ada seperti persis seperti langkah-langkahnya kayak visa Amrik juga, nanti ada form data diri. Jadi kalian tinggal ngisi di WhatsApp, gampang banget, tinggal ngisi di WhatsApp ataupun di laptop, bisa terserah. Yang memudahkan kalian terserah yang mana aja. Tinggal ketik di WhatsApp, terus kirim balik ke saya. Nanti saya langsung kerjain segala macam, berkas segala macam ya guys ya. Jadi kalian udah tinggal tunggu terima hasilnya aja, seperti itu. Nanti setelah jadi berkasnya, saya nanti kasih review dulu. Kak, tolong cek dulu, pastiin ini benar. Kalau misalnya benar, udah oke, ada persetujuan dari kalian, langsung saya lakukan submit ya. Submit itu berarti udah nggak bisa dikotak-kotik datanya, nanti langsung masuk ke embassy embassy Australia, sorry guys ya. Nah, setelah itu tinggal tunggu hasil pengumumannya ya guys ya. Pengumumannya berapa lama kok? Nah, berdasarkan pengalaman Koko, pengalaman saya megang berapa bulan terakhir ini, itu paling cepat ada 1 kali 24 jam itu ada. Jadi dia baru apply misalnya hari ini, besoknya langsung ada infonya guys, ini udah terima atau ini maaf Anda masih ditolak gitu guys ya. Nah, enaknya visa Aussie ini, dia itu kalau misalnya di reject itu ada detail mengenai penolakannya. Ini alasan penolakan kalian karena apa gitu guys ya. Jadi nanti dirinci itu. Nanti kalian bisa apply ulang, itu kalian tinggal perbaikin aja penolakannya karena apa, itu tinggal diperbaikin aja. Nanti tinggal apply ulang dan mudah-mudahan hasilnya approve gitu guys ya. Nah, tadi itu paling cepatnya 1 kali 24 jam. Yang sekarang ini saya pegang paling lama itu rekornya itu 3 minggu ya guys ya. Meskipun bisa jadi sampai 1 bulan maksimal ya. 3 minggu kemarin itu ada yang 3 minggu akhirnya di approve gitu guys ya. Jadi nunggunya sekitar 3 minggu, nanti habis itu dapat email gitu, selamat visa Anda telah granted gitu, seperti itu ya. Rinciannya misalnya ada nomor paspor, namanya siapa gitu ya. Nah, terus diinfokan juga jangka waktu kalian bisa stay di sana gitu guys ya. Memang kalau visa Aussie ini jangka waktunya bisa 3, 6, 9 dan 12 bulan ya. Berbeda dengan Amrik yang memang fix 6 bulan maksimal overstay gitu ya guys ya. Jadi ini batas overstay-nya ya. Nah, tadi syarat-syaratnya udah saya rinci semua, dan menurut saya ya sebenarnya kalau kata orang-orang itu visa Aussie itu syaratnya banyak banget. Enggak, sebenarnya kalau misalnya kalian lengkap itu bagus sih, maksudnya gampang gitu, maksudnya agar lebih mempermudah kalian untuk chance untuk di approve-nya lebih tinggi gitu guys ya, seperti itu. Jadi kalian lengkapin aja yang seperti saya tadi bilang ya, nggak gitu banyak, beneran nggak gitu banyak, sesimpel itu ya. Oke guys, hari ini cukup sekian saya buat video mengenai syarat-syarat visa Australia ya guys ya. Oh, kelupaan yang nanya biayanya itu di RM Tour itu 3,5 juta per orang ya guys ya untuk visa Australia ya guys ya. Nanti tinggal kalian WhatsApp ke saya atau ke Gmail bisa ya. Oke guys, see you on the next video. Dadah guys.